Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, di sini saya Iva Retno Putri akan memandu jalannya Takso mengenai tema yang saya angkat tentang pergaulan remaja yang sehat. Di sini silahkan Chris sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Christian Mirmuaji. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, angkatan 2017 yang sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 1 Malang. Baik, mengenai tema pada kali ini mengenai pergaulan remaja yang sehat. Seperti yang kita ketahui di era zaman modern ini, pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin krisis. Meski tidak semua, di sini menurut Chris, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan sehat itu? Ya, kalau menurut saya pribadi, saya pernah membaca bahwasannya pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam kutub yang ekstrem atau terlalu sensitif, yang terlalu menutup diri atau terlalu terbuka. Nah, biasanya pergaulan tidak sehat itu dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak itu terlalu menutup dirinya atau mereka terlalu terbuka tentang dirinya masing-masing sehingga tidak ada batasan di antara mereka. Nah, padahal pergaulan yang lebih sehat menekankan pada hal-hal positif untuk mempertegas eksistensi diri atau menjalin persaudaraan serta menambah wawasan seperti itu. Jadi ada batasan yang jelas, kemudian ada sisi positif dan hal-hal positif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak begitu. Nah, jadi pengertian dari pergaulan sehat sendiri itu intinya ada batasan sisi positif dari kedua belah pihak. Nah, mungkin Ya, benar sekali. bisa dipaparkan untuk contoh dari pergaulan sehat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang paling sederhana, contoh pergaulan yang sehat dan pergaulan yang membawa aura positif untuk kita adalah seperti kelompok bermain teman sebaya. Nah, ini biasanya siswa-siswa sekarang kan mempunyai kelompok belajar, kemudian kelompok bermain biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas, kerja kelompok, belajar bersama, berbagi cerita dan sebagainya, curhat. Nah, itu merupakan salah satu pergaulan yang baik asalkan dengan batasan yang jelas itu tadi. Gitu. Selanjutnya adalah kelompok belajar. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, nah kelompok belajar ini jelas ya, dari kelompok belajar maka akan menunjang akademik. Nah, karena bidang akademik ini kita tahu juga bahwa cukup penting bagi siswa-siswa. Begitu. Selanjutnya yang ketiga ini yang terakhir adalah pergaulan mengenai kegiatan pengembangan diri. Nah, kegiatan pengembangan diri itu apa? Nah, seperti ekstrakurikuler, kemudian eh, pengembangan diri dalam organisasi, OSIS, ya itu bisa, kemudian Karang Taruna, nah itu kan juga termasuk, atau organisasi lainnya. Nah, kenapa sehat di pengembangan diri itu? Karena jelas ya, ketika kita mengikuti pergaulan itu, otomatis kita akan memperoleh dampak positif, diri kita akan berkembang sesuai dengan organisasi atau kelompok pengembangan diri yang kita ikuti begitu. Nah, itu tadi pemaparan dari contoh pergaulan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin apa aja sih bentuk-bentuk dari pergaulan sehat itu? Ya, sembari menambahkan yang tadi, bentuk-bentuk pergaulan sehat itu ada lagi seperti kegiatan keagamaan. Nah, ini jelas ya, untuk menambah spiritualitas kita masing-masing. Kemudian ada kegiatan Karang Taruna seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada kegiatan sosial kemasyarakatan kayak kelompok-kelompok yang biasanya mengadakan kegiatan
bakti sosial, membersihkan apa bersama-sama, begitu kemudian membantu warga kurang mampu, penduduk kurang mampu, sukanya kemudian membuka galang dana. Nah, begitu itu merupakan salah satu bentuk pergaulan yang bersifat sehat. Kemudian ada lagi itu kegiatan pencinta alam. Nah, itu orang-orang yang suka merawat hutan atau peduli lingkungan. Nah, itu kan juga merupakan pergaulan yang sehat karena bermanfaat untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitar gitu. Nah, menambahkan lagi, nah kalau misalnya di sekolah apa begitu, di lingkungan sekolah itu ada contoh lingkup pergaulan yang sehat yang bisa siswa-siswa ikuti. Nah, itu seperti OSIS, nah itu jelas ya, organisasi itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, kemudian ada pramuka, nah, kemudian ada paskibra, kemudian ada rohis, ada kir, ada pik-er, kemudian ada voli, ada sepak bola, ada basket, ada ekstrakuler yang lain juga, bela diri dan sebagainya. Nah, itu merupakan pergaulan yang baik, yang sehat di lingkungan sekolah. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat ada lagi Karang Taruna, Remaja Masjid, kemudian kelompok-kelompok desa lainnya yang membantu pengembangan desa gitu. Baik, mungkin ada nggak contoh dampak nyata, dampak positif yang diperoleh ketika remaja itu mampu menerapkan pola hidup sehat? Ya, mungkin sebelum ke dampak, saya ingin menyampaikan dari bentuk-bentuk tadi itu sebenarnya ada prinsip-prinsip pergaulan yang sehat. Nah, pergaulan yang sehat itu yang pertama adalah menyadari bahwa semua saling membutuhkan. Nah, artinya dalam kelompok yang memiliki pergaulan sehat itu tidak ada yang dirugikan. Artinya ketika bergabung dalam circle pergaulan itu sama-sama mendapatkan untung dari setiap rekan atau anggota dalam pergaulan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, memberikan nilai positif kepada kedua belah pihak. Nah, ini jelas ya. Selain tidak ada kerugian, harus ada hal positif yang diterima oleh semua pihak yang terjalin dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, ada rasa hormat dalam pergaulan tersebut, ada rasa hormat dan saling menghargai. Nah, ini untuk menunjang apa itu namanya kesehatan atau baiknya hubungan tersebut diperlukan saling menghormati karena untuk menjaga yang namanya dinamika kelompok, kemudian menjaga kohesivitas atau kedekatan di antara kelompok itu tadi. Jadinya harus ada rasa menghormati dan saling menghargai. Nah, kemudian tidak mudah berprasangka buruk ketika mendengar kabar apapun mengenai anggota kelompok pergaulan itu tadi. Artinya ketika ada berita burung yang terdengar di telinga kita, kita tidak boleh langsung menerimanya. Jadi kita harus kita harus mampu mengelola informasi itu supaya tidak terjadi perselisihan antara anggota dikarenakan berita yang kurang jelas begitu. Ya, yang kelima adalah saling memahami perbedaan. Nah, biasanya di dalam circle ini kan terdapat ras yang berbeda, toh, suku agama berbeda, nah begitu. Nah, pergaulan sehat harus mampu menghargai perbedaan yang ada itu supaya tidak terjadi perselisihan, kemudian tidak saling membenci dan situasi pergaulan itu tetap sehat dan mampu berpengaruh positif bagi diri kita tentunya. Kemudian saling memberikan nasihat. Nah, ini dalam pergaulan sehat, nah ketika ada rekan kita yang jatuh, kemudian dia bercerita kepada kita, nah maka dari di situ kita harus saling menghargai, kemudian menasihati dan menerima curhatannya, bukan malah menimpanya dengan
sambat kita juga, karena biasanya orang Indonesia itu kan paling suka kalau disambati itu malah sambat balik. Nah, gini contohnya. Nah, kemarin aku habis dimarahi orang tuaku karena A, B, C. Nah, yang dicurhati itu malah bicara, ah kamu masih enak, cuma dibegitukan sama orang tuamu. Lah, aku malah lebih parah dari kamu. Nah, itu merupakan hal yang perlu dihindari dalam pergaulan. Nah, kalau misalnya kita ingin saling curhat, maka eh, diberikan sesi yang bergantian, jangan langsung eh, saling menimpa curhatan masing-masing begitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Nah, seperti yang ditanyakan Iva tadi. Nah, yang pertama itu jelas ini, begini, lebih mengenali nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk kita dalam melakukan sesuatu. Nah, ini jelas ya. Nah, dalam pergaulan yang sehat, nah, kan kita selalu terbawa hal-hal yang positif. Nah, maka dari itu ketika ada ajakan untuk berbuat sesuatu yang kurang pantas untuk dalam norma-norma sosial, kita akan mampu bersikap asertif. Asertif itu mampu menolak perbuatan yang tidak pantas menurut kita, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki circle pergaulan yang sehat dan orang-orang yang selalu bersikap positif begitu. Yang selanjutnya, lebih mengenali kepribadian kita masing-masing, sekaligus menyadari bahwa manusia itu memiliki keunikannya masing-masing yang perlu dihargai. Nah, ini jelas ya. Kenapa begini? Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam sebuah pergaulan tidak menutup kemungkinan bahwa ada macam-macam karakteristik orang, ada macam-macam keunikan orang, ada macam-macam budaya begitu. Nah, ketika kita dalam pergaulan yang sehat, maka kita mampu menghargai sehingga mohon maaf, ketika kita dalam pergaulan yang sehat, maka kita mampu mengenal kepribadian masing-masing sehingga kita mampu saling menghargai begitu. Karena mengingat Indonesia ini negara yang beragam suku, ras, dan budaya. Nah, dari situ kita memperoleh manfaat, dapat belajar untuk saling menghargai dan saling memiliki keunikan masing-masing begitu. Nah, selanjutnya mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan orang banyak sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dari pergaulan yang sehat, nah kita mampu membentuk rasa percaya diri karena selalu ada hal-hal yang positif yang membantu kita sehingga kita mampu membangun rasa percaya diri yang lebih. Nah, selanjutnya yang terakhir dari saya yaitu membentuk kepribadian yang baik dan bisa diterima di norma dan nilai sosial. Nah, ini jelas ya. Nah, jika kita memiliki circle pergaulan yang sehat, maka kita akan mampu membentuk diri positif dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah terbentuk kepribadian kita yang positif, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, dan tindakan dan perilaku kita itu sangat sulit untuk menyalahi nilai dan norma sosial, sehingga kita akan lebih mudah diterima oleh lingkungan sosial kita, oleh diri kita, oleh keluarga kita juga gitu. Maka tidak akan muncul masalah yang memberatkan diri kita dan menekan mental kita begitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan jawaban, pertanyaan atas jawaban dari topik pergaulan yang sehat. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Nah, lalu untuk prinsip-prinsip dari pergaulan hidup sehat, pergaulan yang sehat sendiri, ialah saling menyadari bahwa semua saling membutuhkan. Yang kedua, memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Yang kelima,
saling memahami perbedaan, dan yang terakhir saling memberi nasihat. Untuk dari bentuk-bentuk pergaulan yang sehat sendiri, yakni kelompok bermain teman sebaya, kelompok belajar, kegiatan pengembangan diri. Untuk contoh pergaulan di lingkungan sekitar ada pergaulan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Untuk di lingkungan sekolah seperti OSIS, pramuka, dan lain-lain. Lalu untuk di masyarakat seperti Karang Taruna, Remas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, manfaat dari ketika kita menerapkan pergaulan yang sehat adalah lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan masing-masing yang perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih untuk waktunya, Christian. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk Ya, siswa-siswa semuanya. ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.